Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai proses geologi dan pembentukan bentang alam Pulau Sumatera. Sumatera merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia yang memiliki kondisi geologi yang sangat kompleks dan menarik untuk dipelajari. Bentuk permukaan Sumatera yang terdiri atas pegunungan, gunung api, sungai besar, danau, hingga sesar aktif merupakan hasil dari berbagai proses geologi yang berlangsung selama jutaan tahun. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan bagaimana pergerakan lempeng tektonik membentuk Pulau Sumatera serta dampaknya terhadap bentang alam dan kehidupan masyarakat. Sebelum melanjutkan, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rizka Adenti Pratiwi dengan NIM 23111024444009. Memasuki materi yang pertama, kondisi Pulau Sumatera saat ini. Poin pertama, pulau terbesar di Indonesia bagian barat. Pulau Sumatera merupakan pulau terbesar di wilayah barat Indonesia dan memiliki salah satu pulau utama yang memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan. Luas wilayahnya mencapai sekitar 473.000 km persegi, sehingga menjadikannya salah satu pulau terbesar di Asia Tenggara. Kondisi geografis yang luas ini menyebabkan Sumatera memiliki keragaman bentuk alam, sumber daya alam, serta ekosistem yang sangat beragam. Poin kedua, membentang dari Aceh hingga Lampung. Pulau Sumatera memanjang dari Provinsi Aceh di bagian utara hingga Provinsi Lampung di bagian selatan. Bentuk pulau yang memanjang ini menyebabkan adanya variasi kondisi iklim, topografi, dan geologi di setiap wilayahnya. Sepanjang pulau ini terdapat berbagai daerah pegunungan, dataran rendah, hutan tropis, serta wilayah pesisir yang menjadi tempat perkembangannya aktivitas manusia. Poin ketiga, memiliki pegunungan, gunung api, dan sesar aktif. Salah satu ciri khas Pulau Sumatera adalah keberadaan pegunungan Bukit Barisan yang membentang hampir sepanjang pulau. Selain itu, terdapat banyak gunung api aktif yang terbentuk akibat aktivitas tektonik. Sumatera juga memiliki sesar aktif yang dikenal sebagai sesar Sumatera atau Semangka Fault. Keberadaan sesar ini menunjukkan bahwa Pulau Sumatera masih mengalami aktivitas geologi yang dapat memicu gempa bumi. Materi selanjutnya, posisi tektonik Sumatera. Pada poin pertama, menjelaskan Sumatera terletak pada zona pertemuan lempeng tektonik besar dunia, yaitu yang dimana secara geologi, Pulau Sumatera berada pada wilayah yang sangat aktif karena terletak di zona pertemuan beberapa lempeng tektonik besar dunia. Posisi ini menjadikan Sumatera sebagai salah satu wilayah dengan aktivitas geologi tertinggi di Indonesia. Interaksi antar lempeng tersebut menjadi faktor utama yang membentuk kondisi geologi Sumatera saat ini. Poin kedua, dipengaruhi pergerakan lempeng Indo-Australia, di mana lempeng Indo-Australia bergerak ke arah utara dan terus mendekati wilayah Indonesia. Pergerakan ini berlangsung sangat lambat, hanya beberapa sentimeter per tahun, namun terjadi secara terus-menerus selama jutaan tahun. Akibatnya, tekanan yang besar terbentuk pada wilayah pertemuan lempeng. Poin ketiga, Pulau Sumatera berada di atas lempeng Eurasia yang menerima tekanan akibat tumbukan lempeng. Di sisi lain, Pulau Sumatera berada pada bagian tepi lempeng Eurasia yang menerima tekanan dari lempeng Indo-Australia. Ketika kedua lempeng berinteraksi, terjadi berbagai proses geologi seperti pelipatan batuan, pembentukan pegunungan, aktivitas vulkanik, serta gempa bumi yang membentuk morfologi Pulau Sumatera saat ini. Materi selanjutnya, pergerakan lempeng tektonik. Pada poin pertama, lempeng Indo-Australia terus bergerak ke arah utara mendekati wilayah Indonesia. Lempeng Indo-Australia secara perlahan bergerak menuju arah utara dan mendekati wilayah Sumatera. Meskipun pergerakan ini sangat lambat,
energi yang dihasilkan sangat besar karena berlangsung secara terus-menerus selama jutaan tahun. Poin kedua, pergerakan lempeng Indo-Australia menyebabkan tekanan yang kuat terhadap lempeng Eurasia. Ketika lempeng Indo-Australia bertemu dengan lempeng Eurasia, terjadi proses tumbukan yang menghasilkan tekanan besar. Tekanan ini menyebabkan batuan mengalami deformasi, terlipat, retak, bahkan terangkat ke permukaan sehingga membentuk berbagai struktur geologi. Poin ketiga, proses pergerakan dan tekanan antar lempeng ini menjadi awal terbentuknya struktur geologi Pulau Sumatera. Hasil proses tumbukan tersebut adalah terbentuknya pegunungan bukit barisan, sesar aktif, gunung api, serta berbagai bentang alam lainnya. Dengan kata lain, hampir seluruh kondisi geologi Sumatera saat ini merupakan hasil dari interaksi kedua lempeng tersebut. Proses pembentukan gua kars di Sumatera. Aktivitas tektonik menyebabkan batuan gamping atau batu kapur mengalami rekahan dan retakan. Rekahan ini menjadi jalur bagian air hujan untuk masuk ke dalam batuan. Seiring waktu, air yang mengandung sedikit asam akan melarutkan batuan kapur secara perlahan. Proses pelarutan batuan kapur berlangsung sangat lama, bahkan hingga jutaan tahun. Rekahan yang awalnya kecil akan berkembang menjadi lorong-lorong bawah tanah dan membentuk gua. Di dalam gua juga terbentuk ornamen seperti stalaktit yang menggantung di langit-langit dan stalagmit yang tumbuh dari dasar gua akibat pengendapan mineral. Selanjutnya, dampak proses geologi terhadap bentang alam. Pada poin pertama, pembentukan gunung api dan sungai besar. Proses geologi menyebabkan terbentuknya banyak gunung api di Sumatera. Selain itu, pegunungan yang terbentuk juga menjadi daerah tangkapan air yang menghasilkan sungai-sungai besar. Sungai tersebut berperan penting dalam kehidupan masyarakat dan ekosistem. Pada poin 2, pembentukan dataran subur. Material vulkanik yang dikeluarkan oleh gunung api mengandung banyak unsur hara. Setelah mengalami pelapukan, material tersebut membentuk tanah yang subur sehingga sangat baik untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Poin ketiga, dinamika bentang alam yang terus berubah. Proses geologi masih berlangsung hingga saat ini. Gempa bumi, erosi, sedimentasi, dan aktivitas vulkanik terus mengubah bentuk permukaan bumi. Oleh karena itu, bentang alam Sumatera bersifat dinamis dan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Selanjutnya, aktivitas vulkanik di Sumatera. Pulau Sumatera terletak pada zona subduksi aktif, yaitu wilayah tempat lempeng Indo-Australia menajam ke bawah lempung Eurasia. Zona ini merupakan sumber utama aktivitas vulkanik dan kegempaan di Sumatera. Poin kedua, penunjangan lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Eurasia. Ketika lempeng samudra menuju ke bawah lempeng benua, bagian material akan meleleh menjadi magma. Magma tersebut kemudian naik ke permukaan dan membentuk rangkaian gunung api yang memanjang sepanjang Pulau Sumatera. 3. Bagian dari Ring of Fire. Sumatera termasuk ke dalam jalur cincin api Pasifik atau Ring of Fire, yaitu wilayah dengan aktivitas vulkanik dan tektonik yang sangat tinggi. Jalur ini mengelilingi Samudra Pasifik dan menjadi tempat berkumpulnya sebagian besar gunung api aktivitas dunia. Dan yang keempat, banyak gunung api aktif. Beberapa gunung api aktif yang terkenal di Sumatera adalah Gunung Kerinci dan Gunung Sinabung. Aktivitas gunung api ini menunjukkan bahwa proses geologi di Sumatera masih berlangsung hingga sekarang dan perlu terus dipantau. Sistem sungai dan danau. Pada poin pertama, pegunungan menjadi daerah hulu sungai-sungai besar. Sungai-sungai di Sumatera umumnya berasal dari daerah pegunungan dan mengalir ke dataran rendah.
Pegunungan Bukit Barisan berfungsi sebagai daerah tangkapan air yang menjadi sumber berbagai sungai besar di Sumatera. Air hujan yang turun di wilayah pegunungan akan mengalir menuju dataran rendah melalui sungai-sungai tersebut. Poin kedua, patahan dan cekungan mengontrol arah aliran sungai. Struktur geologi seperti patahan dan cekungan tektonik menentukan jalur sungai dan lokasi terbentuknya danau. Keberadaan sesar dan struktur geologi lainnya mempengaruhi arah aliran sungai. Banyak sungai mengikuti jalur patahan karena daerah tersebut lebih mudah tererosi dibandingkan batuan di sekitarnya. Poin ketiga, danau terbentuk akibat aktivitas geologi besar. Beberapa danau di Sumatera terbentuk akibat proses tektonik dan vulkanik yang terjadi di masa lalu. Beberapa danau di Sumatera terbentuk karena aktivitas tektonik dan vulkanik. Contoh yang paling terkenal adalah Danau Toba yang terbentuk akibat letusan supervulkan Purba. Danau-danau ini menjadi bukti nyata pengaruh proses geologi terhadap bentang alam. Pengaruh geologi terhadap kehidupan. Yang pertama, menghasilkan sumber daya alam melimpah, yaitu kondisi geologi Sumatera menghasilkan berbagai sumber daya alam yang bernilai ekonomi tinggi seperti batu bara, minyak bumi, gas alam, panas bumi, serta berbagai jenis mineral. Sumber daya tersebut menjadi salah satu penopang perekonomian daerah maupun nasional. Poin kedua, tanah subur mendukung pertanian dan permukiman. Tanah yang berasal dari material vulkanik memiliki tingkat kesuburan yang tinggi sehingga cocok untuk berbagai kegiatan pertanian dan perkebunan. Oleh karena itu, banyak wilayah di Sumatera berkembang sebagai pusat produksi pertanian. Poin ketiga, menimbulkan risiko bencana, yaitu di balik manfaatnya, kondisi geologi Sumatera juga menimbulkan berbagai risiko bencana seperti gempa bumi, tsunami, longsor, dan letusan gunung api. Oleh karena itu, pemahaman geologi sangat penting untuk mengurangi dampak bencana terhadap masyarakat. Oke, baik. Kesimpulannya, Pulau Sumatera terbentuk melalui proses geologi yang sangat panjang dan kompleks yang berlangsung selama jutaan tahun. Berbagai proses tersebut menghasilkan bentang alam yang beragam dan unik. Pergerakan lempeng tektonik merupakan faktor utama yang membentuk pegunungan sesar, gunung api, sungai, dan berbagai bentuk permukiman bumi lainnya di Sumatera. Pemahaman mengenai kondisi geologi sangat penting karena berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam, perencanaan pembangunan, serta upaya mitigasi bencana yang dapat terjadi di masa depan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai proses geologi dan pembentukan bentang alam Pulau Sumatera. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita mengenai pentingnya proses geologi dalam membentuk lingkungan yang kita tempati saat ini. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.